kita hadir dengan topik cara mudah dan efektif mendesain landing page untuk UMKM, BUMDes koperasi, dan pelaku usaha yang lainnya. Rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini kebetulan Pak Riki sedang melakukan offline di Jogja untuk para UMKM di sana. Beliau tidak bisa bergabung dengan tengah kita. Kita join saja dengan narasumber yang sudah hadir di tengah kita ini. Untuk memberi sambutan, kami beri waktu kepada Pak Samsul Widodo, staf ahli menteri, untuk memberi sambutan untuk kegiatan ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Salam sehat semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semuanya, kita ketemu ke-38. Jadi udah, ya ke-38 ya? Ke-9. Oke, jadi kita ketemu ke-39 dan artinya hari ini adalah hari atau minggu ke-39 BUMDes Talk untuk membahas mengenai isu-isu menyangkut mengenai kewirausahaan. Dan saya merasa terhormat juga karena selalu diminta untuk memberi pengantar sebenarnya. Kalau sambutan tiap minggu itu kan kayaknya serius banget gitu kan. Saya memberi pengantar. Dan saya juga terima kasih ke narasumber Mas Fajri ya hari ini untuk bisa menyampaikan mengenai landing page dan mungkin beberapa informasi yang sebenarnya untuk melengkapi skenario-skenario bagaimana UMKM itu bisa menjangkau pasarnya lebih luas, bisa meningkatkan jualannya dan sebagainya. Dan terus terang juga saya mengucapkan terima kasih ke Pak Joni, teman-teman PT Pos yang sudah menyelenggarakan ini, dan juga tentunya TV Desa. Jadi TV Desa ini banyak membantu menyiarkan gitu ya BUMDes Talk ini setiap minggu. Jadi semoga TV Desa semakin bisa menyebarkan informasi-informasi kebaikan kepada seluruh desa-desa di Indonesia. Saya mau share screen Pak Joni, jadi saya sedikit menginformasikan gitu ya. Saya sedikit menginformasikan bahwa sebenarnya ada hal yang mesti dicermati oleh teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau selama ini saya coba tampilkan ini sedikit, jadi saya nggak lama-lama kok, paling 2 slide, 3 slide. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini kan posisi Bapak dan Ibu sekalian, ada petani, ada nelayan, pengrajin, penjahit, UMKM. Di sebelah kanan ini kan sebenarnya ada marketplace, ini adalah toko daring, marketplace online, juga ada juga toko daring yang retail. Jadi toko daring marketplace ini kayak Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee dan sebagainya. Ada juga market itu adalah kita juga bisa menjual lewat supermarket atau kita menjual lewat minimarket. Kita juga bisa lewat industri, banyak industri yang membutuhkan produk-produk dari UMKM, produk dari petani dan sebagainya, ada Indofood, Wings, Garuda Food, Mayora dan seterusnya. Ada juga yang mereka bisa jualan lewat pasar induk, ada juga lewat ekspor. Nah, yang terakhir ini yang selalu saya ingatkan Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya pemerintah itu sekarang, jadi pemerintah, presiden itu mewajibkan 40% uang yang ada di APBD, baik itu kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, pemerintah pusat, itu harus belanja ke UMKM. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para UMKM harus sudah mulai mempelajari, gitu kan? Karena 40% mensyaratkan bahwa belanja pemerintah harus ke UMKM. Jadi ada dua, satu adalah lewat e-katalog, yang biasa dipunyai oleh kementerian-kementerian, termasuk juga pemerintah daerah, dan ada juga yang namanya bila pengadaan. Jadi bila pengadaan ini semacam toko daring mitra LKPP. Jadi toko daring mitra LKPP. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa onboarding di situ, dan itu pemerintah nanti akan beli gitu kan, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, ada juga yang disebut dengan pasar digital padi UMKM. Ini adalah semacam e-katalog yang dibangun oleh Kementerian BUMN untuk belanjanya para BUMN. Jadi Pak Joni ini PT Pos. Jadi PT Pos itu kalau belanja belanja kebutuhan kantor untuk PT Pos itu 40% itu harus belanja lewat padi UMKM.
Jadi ini yang saya ingatkan yang terakhir ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian harus sudah mulai memperhatikan ini gitu ya, dan mengambil bahwa ini salah satu channel untuk jualan gitu ya. Kalau nanti Mas Fajri itu nanti menjelaskan mengenai channel-channel jualan itu kemana saja, aja juga ke warung, ke toko kelontong dan sebagainya. Tapi ada channel yang sebenarnya dibangun oleh pemerintah untuk orang pemerintah belanja. Itu kan. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat misalnya ini, jadi Presiden mengatakan bahwa terkait pengadaan barang dan jasa. Jadi tidak hanya barang loh ya, jasa juga. Jadi kalau kantornya Pak Joni itu mau mencari tukang las pagar, itu nggak boleh dari perusahaan-perusahaan besar. Diharapkan dari tukang las kecil, UMKM yang kelasnya. Jadi Presiden memerintahkan untuk tingkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jadi pemerintah terus-menerus didorong supaya belanjanya dari produk dalam negeri dan 40% dari UMKM. Porsi UMKM itu kan dan sebagainya. Lah, jadi terus terang total belanja pemerintah 40% itu tahun 2021 itu 1,2 triliun. Jadi cukup besar sebenarnya. Jadi cukup besar dan ini bisa dimanfaatkan. Dan berikutnya adalah padi UMKM. Jadi padi UMKM ini bagaimana UMKM bisa belanja lewat katalog di padi UMKM. Jadi pasar digital UMKM. Jadi teman-teman harus sudah mulai onboarding di situ. Kalau ada produk-produk kira-kira nanti supaya jadi kalau snacknya rapat teman-teman BUMN udah nggak boleh lagi pakai perusahaan-perusahaan besar, harus dari UMKM. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian dan semoga nanti webinar ini bisa menambah pemahaman kita, pengetahuan kita, sehingga UMKM ini, kalau saya sih nggak muluk-muluk gitu ya. Bagaimana UMKM ini mampu mengisi kembali warung dan toko kelontong di seluruh Indonesia. Jadi tidak harus muluk-muluk gitu ya, tetapi bisa jualan di seluruh Indonesia lewat warung dan toko kelontong. Jangan salah, bahwa 90% orang Indonesia itu ternyata belanja bahan makanan itu di warung dan toko kelontong. Dan sekarang UMKM itu semakin tidak mampu menguasai warung dan toko kelontong. Jadi produk-produk yang ada di warung dan toko kelontong itu semuanya sudah masuk produk-produk industri. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Jadi saya mengantarkan, saya biasanya hanya 1 slide, 2 slide, jadi nggak lama-lama nanti karena yang paling penting adalah narasumbernya. Saya ini kan hanya mengantarkan, memberi isu bahwa silakan nanti dipelajari lebih detail. Terima kasih banyak, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Joni Eka Putra. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsulyodo. Waduh, ini dapat informasi nih teman-teman para UMKM. Silakan buka nih website Padi. Nanti saya coba juga akses Pak dari ke teman-teman yang bisa. Jadi sekali-sekali Padi nanti dijadikan pembicara Pak Joni. Betul. Nanti saya coba akan hadirkan untuk di acara webinar kita ini supaya teman-teman para UMKM kemudian dan koperasi seluruhnya di Indonesia bisa mendapatkan informasi bagaimana 40% APBN itu ya seharusnya dipakai buat belanja para UMKM gitu. Dan informasi ini cukup memberikan pencerahan bagi kita semua. Kemudian kita akan pelajari kembali bagaimana teman-teman UMKM itu bisa untuk bisa meng-create produk-produknya di platform di Padi. Oke. Mas Fajri, ini teman-teman sudah nggak sabar lagi untuk bagaimana landing page. Tentunya channel landing page ini adalah bagian cara untuk bisa memperkenalkan produknya atau PT-nya atau CV-nya atau usahanya kepada seluruh calon pelanggan. Nah, ini apa sih gunanya landing page, apa manfaatnya, bagaimana cara buatnya, sulit nggak? Saya gaptek nih, atau bagaimana ya? Apakah ada perlu desain atau template-nya yang mudah? Tentunya kita akan mendengar nih paparan dari Mas Fajri. Beliau nih luar biasa, cakep juga pinter untuk mendesain landing page atau website kepada kita semua.
Waktu dan tempat kepada Mas Fajri, kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Joni Eka Putra atas kesempatannya. Saya berterima kasih sekali bisa mengisi waktu ya ataupun mengisi materi di acara yang besar ini ya di Pos Indonesia. Dan tak lupa terima kasih, salam hormat Pak Samsul Widodo dari Kementerian Desa. Sepertinya yang dijelaskan tadi ya beberapa slide itu nyambung nih Pak nih, nyambung banget sama yang saya jelasin nih untuk pengenaan landing page. Karena memang ke depan yang tadi Bapak harapkan memang di mana nggak muluk-muluk ya, kalau memang UMKM kita itu pastinya lebih maju dan bisa lebih punya daya saing lagi, kurang lebih begitu. Oke, dan Pak Riki juga yang hari ini berhalangan, titip salam aja. Oke. Izin saya share slide ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Saya mau berkenalan kepada Bapak Ibu semua. Oke, slide saya apakah cukup kelihatan dan suara saya cukup jelas, Pak? Cukup. Tes. Oke. Cukup. Nah, hari ini teman-teman, kita akan cek yuk bareng-bareng tentang bagaimana sih cara bikin landing page. Ataupun yang nggak ngerti apa tuh landing page, sebenarnya ini penting banget kalau kita mau jualan laris ya. Dan saya alhamdulillah dalam digital marketing saya manfaatkan landing page untuk konversi jualan saya. Nanti kita bisa bedah bareng-bareng. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Saya adalah seorang digital marketer yang pengalamannya sudah lebih dari 4 tahun lebih, Bapak Ibu, bahkan mau tahun kelima nih. Apa aja yang saya lakukan adalah saya menjalankan berbagai macam platform, yaitu menggunakan Google Ads, yaitu kalau Bapak Ibu beriklan, ya beriklan punya produk nih, entah itu produknya apapun ya, madu, terus alat berat, jasa, dan sebagainya, itu kalaupun memang mau masuk ke halaman satu Google, biasanya saya juga menghandle gitu ya di iklan optimasi Google. Dan yang selanjutnya adalah saya juga sebagai Facebook Ads, di mana saya menjalankan Facebook Ads ya untuk mencari peserta, untuk berjualan ya melalui landing page yang saya buat. Dan website builder saya juga sudah membuat berbagai macam website, alhamdulillah dari website UMKM sampai website yang setaraf nasional. Saya juga nanti bisa jelaskan, saya sudah buat ya prototipenya ataupun portofolionya ada ya. Kayak kemarin Mandalika ya, Mandalika, terus juga ada event council, saya bikin websitenya gitu. Jadi memang banyak. Dan desain logo ya, saya banyak membuat desain logo. Salah satunya desain logo 2 dimensi ataupun 3D yang biasa nanti bisa dipasang tuh di depan toko, ruko, dan sebagainya. Dan saya tuang itu semua dalam cerdasbisnisonline.com dan fajrimedia.com. Bapak Ibu silahkan mampir-mampir ya ke halaman website saya. Dan cukup luar biasa, pemanfaatan digital marketing ini luar biasa Bapak Ibu. Ternyata saya bisa mendapat banyak konsumen ataupun member lewat digital marketing. Saya tanpa harus keluar rumah, saya dapatnya 3.000 member, lumayan ya Bapak Ibu. Dan saya itu pun ya, karena memang saya beriklan cukup banyak Bapak Ibu, di mana iklannya nyentuh sampai ratusan juta ya. Iklan sampai ratusan juta dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Oke. Bener nggak sih gitu iklannya ratusan juta? Sedikit ya, ini buka sedikit dashboard ya. Nah, ini tahun lalu saya screenshot ya, habis di Google ya 120 juta, belum di Facebook ya. Dan saya juga banyak sekali untuk membimbing member-member ataupun konsumen-konsumen bagaimana sih caranya biar dapat closingan gitu. Nah, saya memang kupas itu ya, kupas itu dalam platform-platform saya, dalam seminar-seminar saya yang saya buka dalam grup kecil ataupun grup besar. Oke, sedikit pencapaian dari digital marketing, alhamdulillah sudah up lebih dari 100 juta dalam saya menjalankan digital marketing, Bapak Ibu. Oke, dan saya juga sharing santai sebenarnya seperti hari ini ya, sharing ilmu berupa pertemuan langsung ataupun online ya, offline dan online. Kemarin saya juga beberapa isi seminar ya di berbagai kota, dan lihat ya
untuk dari audiensnya bukan cuma yang muda aja, tapi semangat orang-orang orang-orang tua juga luar biasa nih, karena memang mereka tahu dan aware, Mas, gimana sih caranya untuk mendapatkan closing ataupun konsep yang tajam untuk usaha kita gitu. Dia bilang gitu, oke, kita buka, akhirnya kita mulai desain. Nah, kemarin juga alhamdulillah nih saya ya sama Pak Joni ya untuk sharing juga nih Pak Joni, kita bareng-bareng ya, selesai mungkin beliau aktivitasnya, akhirnya kita buka dashboard dan alhamdulillah Pak Joni sudah bisa nih untuk membuat website ya, bahkan landing page-nya sudah rapih gitu ya, tinggal diperbaiki lagi. Nah, alhasil dari pertemuan saya dengan Pak Joni kemarin ya, hasilnya ini Bapak Ibu. Kira-kira UMKM bisa nggak ya? Pak Joni tanya ke saya, UMKM bisa nggak sih punya landing page jualan gitu dengan harga yang murah ataupun harga yang kompetitif dan memang bisa mepresentasikan produk yang masing-masing punya? Jawabannya bisa banget gitu. Kira-kira ada berapa banyak gitu. Nah, coba saya pikirkan kemarin untuk hosting yang cukup besar ataupun kapasitas yang cukup untuk para member-member UMKM. Nah, saya mau nanya nih teman-teman semua ya, dengan apa namanya, saya insya Allah ke depan mau berbagi gimana sih cara UMKM bisa punya landing page jualan, bukan cuman sekedar seminar ataupun webinar kali ini, tapi kita ada tindak lanjutnya sampai benar-benar Bapak Ibu bisa punya landing page yang merepresentasikan produknya Bapak Ibu. Nah, kalau yang mau ya, kalau yang mau silahkan ketik mau di kolom komentar. Saya mau coba lihat nih berapa orang sih yang pengen landing page, yang kita pengen coba develop landing page ya untuk UMKM. Ini nggak ngomong masalah nominal dulu, kita bisa kasih murah, bisa kasih bagus lah ya untuk UMKM. Bahkan kalaupun memang ada support ya, UMKM tinggal bikin aja gitu, tidak perlu apa pusing-pusing masalah biaya, itu kita akan coba perjuangkan. Wih, banyak nih Pak Joni yang mau nih. Wih, Ramai banget. ramai banget nih ya. Landing page-nya itu. Landing page-nya mau nih ya. Oke, nah tapi simak sampai akhir ya. Saya nggak buka nih. Saya sebenarnya udah bikin grup khusus Pak Joni ya. Dan Pak Joni pun belum saya undang nih ya. Nanti teman-teman simak sampai akhir. Ya, di akhir itu ada cara kita ngumpul dulu deh gitu ya. Kita kopdar bareng aja dulu lewat Zoom dan sebagainya. Dan kita nanti coba ngobrol-ngobrol santai. Coba ada sesi beberapa orang untuk jelasin pada kita gitu, landing page saya pengennya seperti ini Mas, begitu. Ataupun kita nanti bisa praktek bareng ya. Makanya simak sampai akhir, nanti di akhir ada grup khusus lagi ya untuk teman-teman bisa mengerti lebih dalam tentang landing page. Oke, luar biasa nih ya. Oke, jangan lupa nih absen dulu nih teman-teman yang udah ikut BUMDes ya. Nah, absen dulu ya, absen. Nah, oke, siap. Nanti ya, kalau untuk WhatsApp nanti ya, kita ini aja dulu, jelaskan dulu dan kita ngumpulnya di grup. Kalau satu-satu saya balas agak repot nih. Oke, lanjut ya. Harus tahu perbedaan website dan landing page. Website itu, kalau saya ibaratkan, website itu kalau Bapak Ibu ya, suatu rumah, landing page-nya itu adalah kamar tidurnya, kamar mandinya, ruang tamunya, itu landing page. Tapi kalau website itu semuanya ya. Di rumah itu ada ruang tidurnya, ada ruang tamunya, ada apalagi kamar mandinya dan sebagainya. Nah, kita bisa bikin ya, nggak harus langsung jadi website, kita bisa bikin dari landing page ya. Yang penting informasi yang disampaikan jelas, dan pun kalau kita mau beriklan di Google, di Facebook, yang tampil kan yang sekarang zaman now ya, zaman now itu lagi rame adalah ya udah kita akan buat landing page. Sekarang itu kalau dilihat habitnya, kebiasaan orang itu pengennya yang jelas-jelas aja gitu. Dia kena iklan di Facebook, di Instagram, di Google, pengennya jelas-jelas aja. Semua keseluruhan informasi tentang produk, jasanya Bapak Ibu jelas tertuang.
Nah, itu kita bisa buat dalam bentuk landing page. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan cara kerjanya, kita itu pengen landing page yang kita buat, yang cukup nanti akan berkonversi, itu akan masuk ke tombol call to action. Apa sih tombol call to action? Saya jelasin gini aja ya, supaya gampang. Tombol call to action itu tombol di mana orang lain masuk ke WhatsApp-nya Bapak Ibu untuk nanya, Mas, produk ini harganya berapa nih gitu ya. Produk ini saya mau dong, gimana cara belinya? Sampai seperti itu ya. Sampai seperti itu kita akan godok dulu di landing page. Jadi nggak seakan-akan orang itu Bapak Ibu cuman nge-share foto di Instagram, di Facebook, tiba-tiba masuk ke WhatsApp, tapi informasinya nggak jelas. Karena kita kalau informasinya jelasin lewat Facebook ya, itu kan terbatas, fotonya terbatas dan sebagainya. Kenapa saya ajak juga teman-teman ke landing page? Supaya informasinya jelas. Saat masuk ke WhatsApp, itu sudah hot prospect. Di mana orang tersebut itu udah tinggal 50-50 aja nih. Ya, satu beli produknya atau memang mikir-mikir dulu, kurang lebih gitu. Sampai tahapnya tuh 50-50. Jadi landing page ini cara kerjanya untuk mempertajam lagi suatu konversinya Bapak Ibu supaya orang yang masuk udah, Mas order ya, kurang lebih gitu. Saya sudah sering sekali Bapak Ibu ya, banyak banget ya, mau datang-datang tiba-tiba bukti transfer doang yang ada gitu, itu udah sering banget. Jadi teman-teman coba pelajarin pelan-pelan sampai ke tahap seperti itu. Atau yang kedua, kita bisa ajak orang lain untuk ngisi formulir, karena orang yang datang itu kita pengen dapat database-nya ya, data tersebut ya, data tersebut isi formulir di landing page, lalu kita bisa follow up melalui admin, begitu ya. Oke, yang perlu disiapkan, nah kemarin kita diskusi yang perlu disiapkan itu ada hosting, ada domain, ada isi konten. Nah kemarin supaya UMKM dari BUMDes ini punya hasil yang nggak terlalu mahal untuk bikin suatu landing page ataupun bahkan website, hostingnya kemungkinan kita bisa coba carikan ya, dan kita coba penuhi. Jadi teman-teman cukup fokus di isi konten aja gitu ya. Bahkan domainnya pun ke depan coba kita akan pikirkan yang cocok dan teman-teman bisa pakai itu semua ya. Jadi cuman fokus isi konten aja ya. Misalnya teman-teman ada foto-foto konten, coba dikumpulin dulu aja, copywritingnya dikumpulin, mulai dari sekarang tulis, nanti kalau sudah masuk grup, kita nanti ada jadwalnya, kita lanjut eksekusi untuk membuat landing page ya. Jadi bagian hosting dan domain, di mana ini cukup mahal nih Bapak Ibu, nah kita nanti akan pikirin buat UMKM BUMDes ini supaya bisa dapat free. Teman-teman cuman pikirin isi kontennya aja, kurang lebih gitu. Cuman kita nggak janji ya, kita coba usahakan begitu. Oke, hosting ini banyak sekali, ada di Niaga Hoster, Dewa Web, Rumah Hosting. Teman-teman dari 4 rekomendasi ini silahkan pengen yang mana ya, bebas ya. Setiap perusahaan pasti punya promo dan sebagainya ya. Saya sudah menggunakan semua ini. Oke, ciri-ciri kita bikin domain itu seperti bikin brand ya. Kalau kita jualan baju, kira-kira apa namanya? Biasanya kita banyak yang bilang, Mas saya mau pakai nama anak saya aja, saya mau pakai nama orang tua saya saja. Nah itu sebenarnya kalau bisa ada filosofi kalau kita pengen bikin brand, Bapak Ibu ya. Filosofinya apa? Karakternya apa dalam brand tersebut supaya unik dan berbeda. Kalau bisa mudah diingat dan mewakili bisnis. Lalu yang terakhir adalah cek dulu namanya available atau tidak di domain yang memang disediakan untuk membuat website gitu. Lalu kita bisa tentukan ya yang bagian konten. Di sini yang kita minta Bapak Ibu untuk fokus, di mana yuk tentukan targetnya. Jangan sampai kalau kita mau targetnya, kita jualan kosmetik nih gitu, kosmetik yang khusus perempuan gitu, tapi nyasarnya tuh kemana-mana gitu, penyasar ke anak-anak, penyasar ke bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak kan ditawarin lipstik mana mau ya, mana mau nih ditawarin lipstik gitu. Ya itu target marketnya yang memang harus kita perbaiki gitu Bapak Ibu ya. Nah ini
kita harus tentuin dan segmented. Kalau kita punya target market yang baik, di mana saat kita iklan, kita tidak mengalami atau meminimalisir adanya kerugian dalam beriklan. Begitu ya Bapak Ibu, ini yang paling penting dalam konten. Ya, tapi sebenarnya dalam kita pembuatan konten makin lama makin biasa makin terbentuk kok pola targetnya dan pola dari landing page tersebut. Fokus ciptakan headline yang kuat, judul itu penting ya, di mana judul itu harus kuat ya. Contoh sama-sama jualan kosmetik tapi bilang gitu, cuma di sini gitu, dalam 2 hari jerawat hilang kayak gitu, garansi bonus kembali gitu. Itu kalau emang bisa sampai seperti itu kuat, bagus ya. Kalau bisa gitu, kalau emang produknya bisa. Tapi kalau memang produknya enggak, kita coba ciptakan headline yang lain ya. Buat konten yang orisinil, ciptakan engagement konten, komunikasi yuk ya. Lebih baik di gambar ataupun video. Nah, ini penting Bapak Ibu, butuh bikin gambar, butuh bikin video. Nah, malam kemarin saya baru aja ngisi tuh webinar juga di acara Bincang Santai Canva. Teman-teman yang ikut belajar desain itu belajar lewat Canva. Dan alhasil, alhamdulillah ada sekitar 82 peserta langsung praktik bareng dan sudah menghasilkan gambar-gambar yang cukup bisa berkomunikasi untuk penerapan ataupun nilai konversi lebih tinggi. Begitu Bapak Ibu. Mantap. Oke, ini sih ujung dari berbagai apa yang kita kerjakan, yaitu konversi. Kira-kira nih, ada nggak nih kita bikin website, kita bikin konten, tapi nggak minta konversi gitu. Kira-kira buat apa ya? Nggak ada motivasinya. Kalau kita udah punya motivasinya ataupun niatnya bikin sesuatu, ada titik ujungnya ya. Titik ujungnya orang tersebut pengen beli, orang tersebut pengen tahu perusahaan kita, orang tersebut pengen pengen jadi member kita, itu adalah konversi Bapak Ibu ya. Konversi itu macam-macam ya. Apakah kita cuma pengen database-nya aja gitu. Makanya konversi ini penting dan konversi ini adalah ujung dari sebuah penjualan begitu. Dan ini adalah the perfect landing page, di mana ada logo ya, di sini ada logo, ada social icon. Social icon ini yang sekarang itu nggak harus di atas tapi bisa di bawah. Headline yang kuat tadi dibilang ya, ada videonya, kontennya, ada call to action-nya, ada testimoni boleh ditaruh di sini ya, atau taruh di bawah testimoni boleh, ataupun projectnya usahanya Bapak Ibu semua. Nah, ini boleh nih di screenshot ataupun nanti boleh ya diulang lagi video ini, apa sih gitu the perfect landing page supaya Bapak Ibu punya landing page itu berkonversi, menjual tinggi ya. Di screenshot ini ada materi-materi tentang usahanya Bapak Ibu, lagi produknya ada, misalnya jasa-jasanya lagi dikerjain, ada foto-fotonya, bisa ditulis-tulis di sini. Dan kenapa memilih usahanya Bapak Ibu semua, usaha atau jasanya, di sini keterangannya. Karena satu gitu ya, produk kita madunya asli alami gitu ya, dari herbal dan sebagainya gitu ya. Dari lebahnya pun konsumsinya dipilih gitu ya, boleh seperti itu. Jadi ini di perfect landing page nanti kita akan bahas di grup yang tadi saya mau sebutkan di akhir ya Bapak Ibu ya. Jadi di info apa tuh ditunggu ya Bapak Ibu ya untuk grupnya. Oke, saya sudah buat banyak, ini sebenarnya masih banyak lagi beberapa lembar ke depan, ini belum update ya. Masih banyak ya. Di sini saya udah bikin beberapa website dan landing page, entah itu untuk impor, ekspor juga saya bisa buat ya. Yang bagaimana kalau websitenya di negara tersebut otomatis language-nya berganti pun saya udah buat ya. Teman-teman bisa cek. Oke, dan kemarin ya untuk seminar-seminar sebelum pandemi ini saya juga membagikan beberapa sertifikat untuk teman-teman yang belajar Facebook Ads dan Google Ads. Oke, langsung aja teman-teman, langsung di screenshot ya. Ini saya langsung buka nih, bagaimana sih cara gabungnya ke grup ya. Nah, teman-teman tinggal ketik bit.ly / UMKM landing page ya, silakan gabung ya.
untuk bisa dapat landing page. Untuk bisa gabung ke grupnya, kita akan bikin landing page bareng-bareng gitu ya. Untuk jadwal nanti kita akan atau nanti kita share ya Pak Joni ya, saya kasih Pak Joni lah di grup WhatsApp, nanti di share ya. Oke. Siap. Oke, yuk kita praktek ya. Yang mau screenshot ulang boleh di screenshot ulang ya. Bitly, diketik aja di Google /UMKM landing page. Kalau mau nunggu nanti di mana? Di saat Pak Joni share nih di grup ya, di grup WhatsApp ataupun di grup Telegram. Begitu Bapak Ibu ya. Kita ngumpul dulu di grup. Oke, yang paling ditunggu, yuk kita praktek. Bagaimana sih caranya. Oke. Oke, sedikit ya Bapak Ibu ya, saya jelaskan. Nah ini hasil, jadi kalau website sama landing page itu, ini adalah website Bapak Ibu. Website itu ada home-nya, about us-nya, ada event-nya, ada galerinya, ada kontak us-nya. Ini adalah bentuk dari website. Tapi per bagian namanya landing page. Nah itu dulu yang kita akan bikin ya. Contoh nih ya, ada salah satu member BUMDes juga, teman-teman boleh nih ya, ketik Lababa76 ini dari Kepulauan Riau, dari UMKM-nya. Misalnya ini adalah website, tampilan website. Tapi tampilan landing page-nya ya ini kayak madunya, coklatnya ya, usaha produknya masing-masing, Bandeng Presto. Nah, ini yang kita akan mau buat nih kepada teman-teman semua. Oke, saya coba buka ya, madu Nabila. Madu Nabila 100% madu asli ya. Bentuknya landing page-nya seperti ini ya. Karena ini jelasin madu, semua kontennya ya sudah ada madunya, ada lebahnya. Ini kan menurut saya sih udah ikonik ya, dari eye contact ya, bagus ya. Yang kita serang adalah panca indera penglihatan, dan ini semua udah ada di sini. Proses madunya. Nah, ini bagus banget kita buat ya. Tinggal testimoni aja nih yang belum diinfo ke kita. Oke, ini bagus kan kayak gini ya, bagus banget. Oh, harganya 75.000 gitu. Apalagi madunya murni, dan saat orang lain klik WhatsApp ini akan masuk ke kita gitu loh, yang memang kita punya landing page ini, itu WhatsApp-nya, WhatsApp adminnya. Sesimpel itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau mau diiklanin di Facebook Ads lumayan nih, konversinya bagus ya. Untuk segmentasi orang-orang yang suka madu gitu, mantep banget nih gitu. Oke, terus kemarin saya juga bikin tentang kosmetik nih, kosmetik. Ada nuansa batik dari si owner ya, best seller, produknya ada skincare. Oke, nah ini kalau diklik persatunya, ini udah ada landing page-nya nih. Kita coba klik. Buka new tab baru. Nah, ini landing page-nya. Udah per satu produk. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ada garansinya dan sebagainya. Ya, jadi ini konversinya udah bagus. Dan ini kemarin ya Pak ya, luar biasa nih Pak Joni nih. Ya, udah bikin. Teman-teman boleh nih ya, mampir ke websitenya Pak Joni nih ya, keren ya, Pak Joni Eka Putra nih .com ya, mampir ya, luar biasa. Dan untuk dapat update ya Pak ya, di situ Pak ya. Betul. Dan kemarin saya bikin website yang cukup besar, dalam arti website sekelas Event Council, event yang punya event kenegaraan nih ya, dari mungkin kalau orang pemerintahan Pak Samsul Widodo tahu nih, Dr. Hairul Umayyah, ini mungkin teman ya, mungkin ketemu bareng dan sebagainya. Ini alhamdulillah perusahaan ini saya yang bikin lah gitu ya. Saya dipercaya untuk bikin sekelas Solindo Convex ini, di mana event-event besar dia pegang. Dan kemarin pun ada
kalau teman-teman di sini yang ada dari Sumbar Malaga kemarin tahu ya pecahnya seperti apa, dan alhamdulillah Sumbar Malaga juga websitenya saya yang bikin. Mantap lah. Kalau ada yang tahu ataupun yang dari Sumbar boleh nih komen ya. Dan ikut Sumbar Malaga kemarin ya. Saya mau tahu nih dari BUMDes ada nggak? Dan ke depan ada Indonesia Fair ya di Kuala Lumpur. Yuk lanjut kita bikin. Gimana nih Mas? Tadi cuma ngasih tahu doang nih gitu ya. Gimana cara bikinnya? Oke. Nanti akan teman-teman dashboardnya seperti ini ya. Tinggal bikin new page ataupun ada satu orang nih, boleh ya, bisa open microphone yang mau satu. Produknya apa? Boleh saya langsung praktekin aja deh ya. Kalau teman-teman ada yang mau nih jadi dicoba lah ya. Hasilnya nanti akan seperti apa landing page-nya. Ada yang mau di sini? Yang punya produk atau jasa? Yuk. Bisa open mikrofonnya aja satu. Oke, satu aja jangan banyak-banyak. Ya. Ya. Oke. Yuk deh. Langsung di ini aja langsung di info aja nama usahanya apa ataupun produk atau jasanya apa. Coba satu deh, saya mau lagi perhatiin kolom chat nih. Madu Pak Joni. Baju anak, oke. Kak Vika, ayo. Yang lain itu dulu ya. Saya coba undang Kak Vika. Ayo, boleh open microphone, Kak Vika. Oke, yang. Oke, kita biar ada interaksi nih sama member-member. Yang lain nanti dulu ya. Kopi ada, bisa ya. Baju anak dulu deh kita ya. Baju anak. Oke. Saya akan klik ya, baju anak. Edit with Elementor nanti. Oke. Oke, baju anak. Biasa saya akan bikin kanvas dulu. Kalau ini kan desain ya. Desain itu identik dengan di mana? Di pelukis itu juga pakai kanvas. Kita juga mendesain website, kita pakai kanvas biasanya. Nah, baju anak, nama brandnya apa nih? Boleh tadi Kak Vika ya, saya udah pilih ya untuk baju anak. Saya punya 170 template. Kenapa saya juga mau dan berani untuk membuka ini kepada teman-teman semua untuk ikut yuk bikin landing page, karena saya punya 170 template ya, plus 200 template lagi. Jadi banyak banget, pengen usaha ataupun jasa aja apa aja kita bisa. Oke, baju anak nih. Saya punya template ini untuk Kak Vika nih. Langsung jadi, langsung bagus hasilnya. Oke, koleksi fashion terbaru baju anak lucu dan kekinian ya. Tinggal kita kasih logonya aja ya, nama brandnya apa ya. Nah, ini baju anak. Keuntungan membeli baju anak di Nolan Kids Fashion. Nah, tadi Kak Vika nama itunya apa nih? Saya ketiban-tiban nih di chat. Atau Vika Kids Collection, boleh ya, Vika Kids Fashion atau Collection. Nah, kayak gini. Keuntungannya kita bisa pilih dari atas dulu deh, ya. Ya. Di sini koleksi fashion terbaru baju anak lucu dan kekinian. Teman-teman semudah bikin Microsoft Word, semudah bikin Excel, semudah bikin PowerPoint, ini gampang banget. Karena apa yang ada di sini teman-teman tinggal ubah aja gitu ya. Karena ini kemarin kita sudah praktekin ya Pak Joni ya. Pak Joni juga wah excited bisa nih akhirnya bisa. Bukan cuma bikin landing page. Hari pertama landing page ternyata hari kedua bisa bikin website, keren banget teman. Cepet Pak Joni nih belajarnya nih. Keren ya. Karena semangat belajarnya saya lihat lebih dari yang muda nih. Akhirnya dalam 2 hari website jadi gitu. Wah, saya sih geleng-geleng terheran-heran ya. Saya aja kalau bikin website nih ya, sampai karena saya lebih mengutamakan desain, saya 7 hari gitu. Pak Joni semangat sekali 2 hari. Karena memang saking pengennya gitu untuk dapat dan belajar bikin landing page. Oke, di sini kita bisa tulis ya.
koleksi baju anak terbaru model terbaru udah model ya. Model klasik deh. Oke. Tahu terbaru. Vika Kids Collection. Oke. Tempatnya ya. Seperti ini contohnya. Terus misalnya di sini kita brand ternama ataupun terpercaya yang kita udah kerjasama apa. Kalaupun tidak mau ataupun saya belum ada, saya masih baru nih gitu. Saya namanya juga baru, kerjasama sama siapa, belum ada kerjasamanya, ya sudah ini dihapus aja. Tinggal dihapus, hapus gitu. Sesimpel itu ya. Keuntungan membeli baju anak di Vika Collection. Pertama, oke, bahan ya biasa ya, bahan bahan kualitas premium. Gitu. Nah, ini modelnya juga bisa diganti ya, pakai fotonya masing-masing anak ataupun teman-teman kalau emang punya usaha baju pasti kan foto-foto gitu, tinggal masukin aja gitu. Sesimpel itu ya. Bahan kualitas premium. Terus yang kedua biasanya ada bahan kualitas premium atau ada apa lagi ya? Saya harus butuh orangnya nih yang informasi ke saya. Terus mudah didapat melalui marketplace ya, marketplace ada. Terus ada lagi misalnya kita nggak mau 4, saya cuman butuh 3 aja, ya udah hilangin 1. Terus ada lagi kita bisa bilang keuntungan yang didapat pembeli, ada bonus cashback di pembelian kedua ya. Bisa bonus cashback nih, misalnya bonus cashbacknya 10%, 20% itu ada, bisa seperti itu. Dan kita bisa isi di sini headline-nya apa, kalaupun nggak ada kita hapus ya. Nah, ini produk populer dari Vika Kids Fashion ya, Kids Collection atau Kids Fashion nggak apa-apa. Nah, ini gambar-gambarnya ya, ini dicontohin sama template-nya. Jadi tinggal diubah gambar-gambarnya. Ubah gimana caranya? Tinggal choose image apa gambar yang lain. Itu ya, kita upload, kita bisa upload dari komputer kita masukin. Sesimpel itu ya. Apa kata pembeli? Apa kata para bunda yang sudah membeli di Vika Kids Fashion? Oke. Apa katanya? Itu bahannya lembut, recommended banget kayak gitu. Nah, kayak gini ya. Ini bisa kita hapus. Kalaupun ada tulisan yang kita mau bangun, kita tinggal tuliskan. Produk dengan kualitas terbaik ada di Vika Collection. Oke. Nah, ini nama-nama ibu-ibunya yang udah beli apa kayak gitu, dan foto-foto testimoninya bisa ditulis di sini. Hal yang sering ditanyakan misalnya itu kita bisa ketik ya. Bahannya apa, Bun? Nah, kita tinggal tulis ya, bahan ya, bahan 100% katun ya, murni gitu. Terus pertanyaan yang kedua apa, kita isi dan seterusnya gitu Bapak Ibu ya. Oke, kalau robek gimana Bun gitu ya, biasa pertanyaan-pertanyaan ya.
kalau sebelum kami akan ganti 100%. 100%. Kayak gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Sesimpel itu ya. Jadi orang lain akan tahu dan sebagainya. Dan terakhir tinggal link dari marketplace-nya apa, entah itu Shopee, Tokopedia, diarahkan ke situ boleh, atau ada WA-nya gitu, di bagian terakhir. Nah, kalau kita publish, kita lihat, have a look. Nah, sudah jadi koleksi fashion terbaru anak, lucu dan terkinian. Koleksi baju, ini salah typo nih, typo dikit ya, baju bukan bajau. Oke. Tempatnya. Keuntungan membeli baju anak di Vika Collection, bahan premium, udah dapat melalui marketplace, bonus cashback di pembelian kedua ya. Itu gimmick ditambahin boleh ya. Nah, foto-fotonya di sini. Nah, makanya kita punya nih gitu. Kabar baiknya kita punya berbagai template untuk yang cocok untuk usaha Bapak Ibu semua. Saya sebutin ya template-nya. Ada usaha sepatu, ada furniture, ada kitchen set, kue, sayuran, suplemen, gitar, buku, tanaman, hijab, peralatan dapur, ya, yoga, kacamata, medical, high heel, e-course, Instagram, skincare, mainan anak, ya. Ini banyak banget, ya. Fintech, real home, skincare, ya, e-book dan sebagainya. Mau jualan rumah pun kita ada nih template-nya ya. Jual properti pun ada jual template-nya. Umroh ya nih, kemarin umroh saya bikin, keren banget. Tas gunung, makanan, banyak deh. Pokoknya teman-teman yang ikut nanti di grup kita ya, grup bimbingan landing page, nggak akan nyesel deh untuk kita belajar landing page, karena kita sudah siapkan template-nya, teman-teman tinggal gunain aja. Sip. Oke. Yuk, mulai sesi tanya jawab aja. Wah, ada yang minta bagi template nih. Oke ya, dari tadi saya udah info ataupun saya udah jelasin, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, teman-teman silahkan mau ngobrol ataupun mau tanya-tanya tentang landing page, silahkan. Yuk, Pak Joni. Oke, makasih Mas Fajri. Ada 3 kunci ya. Pertama kita harus punya hosting, harus punya domain, dan harus punya konten ya. Mas Fajri. Nah, hostingnya itu kita kalau untuk membuat landing page atau membuat website itu banyak dengan berbagai macam alternatif. Tadi yang salah satunya jaga hoster ya, Mas Fajri, jaga hoster, kemudian dikonekkan ke WordPress. Tadi yang di aplikasi yang dicontoh oleh Mas Fajri tadi WordPress. Nah, teman-teman, itu salah satu contoh bagaimana kita membuat micro website ya, atau landing page yang bisa menjual segala produk-produk atau menginformasikan segala produknya ataupun jasanya, seperti tadi contohkan tadi baju, kemudian nanti kita coba lagi ya Mas Fajri ya, kopi ya. Kopi boleh, kopi. Nah, kita coba, tadi ada kopi juga, tadi bisa minta tolong dibuatkan dan bagaimana. Boleh habis ini, habis tanya jawab boleh kita bikin lagi, yuk. Silakan teman-teman yang atau kita contoh lagi nih, Mas Fajri. Ada beberapa pertanyaan nih, saya jawab dikit ya. Nanti lanjut lagi di praktek dan sesi jawab kedua. Oke. Nah, kalau kenapa nih kita mau ngarahin teman-teman bikin landing page dulu? Sebenarnya ya, dari landing page yang dibuat, nanti kalau teman-teman udah pede nih dengan desainnya, wah kelihatan Mas bagus banget saya bikin nih ya, keren banget saya bikin ya. Terus habis itu teman-teman boleh naik lagi ke statusnya jadi website gitu ya, supaya teman-teman punya branding itu, kita mulai dulu deh desainnya deh, pra launching ini kita mulai desain dulu, habis itu baru deh tuh kita lanjut ke mana, ke buat website. Nah, makanya di grup yang nanti kita akan buat itu teman-teman nggak usah mikirin dulu hosting, nggak usah mikirin domain gitu ya, karena nih apa namanya, kita mau pengennya latihan dulu gitu.
kalau domain sama hosting kan lumayan nih teman-teman, kalau ngeluarin per brand aja ataupun kita beli itu kan harganya lumayan. Tadi kan kita mikir nih BUMDes ataupun teman-teman UMKM gimana caranya supaya serak dulu sama desainnya daripada harus keluar uang yang nominalnya jutaan ataupun ratusan ribu ya Pak ya. Jadi kita yuk bikin dulu gitu, kita bikin dulu, kita belajar dulu gitu. Habis itu kalau nanti pun mau meningkat ke website, simpelnya gimana ya, prosesnya tinggal 1-3 hari pun bisa kita pilih gitu nama brandnya masing-masing. Sesimpel itu ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman yang nanya nih di kolom komentar domain berapa, hosting berapa, nggak usah pikirin itu dulu gitu. Kita malah kasih kesempatan buat Bapak Ibu untuk ayo desain dulu gitu loh. Jadi jangan dibalik dulu kita ngeluarin, walaupun teman-teman saya tahu punya kemampuan ya. Bukan saya ngomong kayak gini nggak punya kemampuan, tapi saya yakin banyak kok. Bahkan saya juga tadi sempat kasih lihat desain yang Laba 76 itu dari produk madu ada, daun kelor ada kayak gitu. Itu kan jadi bagus ya ke depannya. Nah, itu pun sudah bikin sama saya gitu. Makanya ayo kita mulai dulu dari desain, habis itu kita lanjut landing page, lanjut ke website, kurang lebih kayak gitu. Ada tahapannya Bapak Ibu ya. Nah, langkah pertamanya adalah ya join dulu nanti grupnya. Oke. Begitu, Pak. Oke. Oke. Siapa yang ingin bertanya? Ada yang mau voice nggak? Ada yang mau voice nggak? Oke. Oh, ini ada Mukaromah ya. Mukaromah, silakan saya kasihkan ke host. Oke, silakan Bu. Close. Oke. Ya, Anwar Bu. Bu Mukaromah. Oke. Kalau untuk yang otomatis tiap negara bahasanya berbeda, gimana bisa nanti? Halo, Ya. apa sih? Recording stopped. Silakan Pak. Ya, yang mau tanya, di open aja mikrofonnya dulu ya, satu-satu. Bingung. Oke. Oke, atau yang siap dulu deh ya. Yang siap dulu boleh silakan. Ini betulnya apa? Oke. Saya coba balas ya teman-teman yang ada di mana. Iya. Untuk logo 3 dimensi, oke nanti ya di grup aja nanti kita ngomong ya. Untuk domain 3 dimensi, nanti saya akan juga kasih contoh-contohnya. Oke. Dapur. Enggak semua orang aku nyimak ya. Oke Pak Joni. Halo, tes. Oke. Oh. Jadi akses nanti Pak Joni masuk lagi ya teman-teman ya. Oke. Cek. Oke teman-teman. Saya kita lanjut aja atau tuh yang raise hand boleh Kak Eko, Pak Yar Andi ya. Silahkan. Bisa di-unmute ya. Coba saya cek di kolom WhatsApp apakah ada problem untuk Pak Joni. Aman ya. Aman. Bapak Ibu semua masih bisa dengar suara saya? Halo.
Dengeran ya? Oke, makasih. Siap. Nah, Pak Joni kembali nih, ya. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Tadi yang punya usaha kopi dong, boleh dong. Saya mau ngobrol-ngobrol dikit nih, ya. Kopinya kopi apa, ya? Hostnya Kak, yang pegang hostnya, iya, nyeting. Ya. Bisa Kopi. nanya, Kak? Silakan, Bu. Ya, silakan. Mau nanya, itu kan kalau landing page kan harus pakai web. Nah, kalau pakai webnya Google gratisan bisa nggak ya? Pakainya Google gratisan bisa, Bu. Tapi menurut saya itu kurang profesional. Karena kalau Google gratisan ada tulisan misalnya blogspot-nya di belakang gitu, Bu. .blogspot gitu, Bu. Jadi sayang misalnya Ibu punya brand, misalnya brandnya kopi hebat ataupun kopi jago, masa kopi jago.blogspot.com. Nah, itu kan kurang begitu oke. Makanya gratisnya kan sama berbayarnya cuman beda dikit sih. Lebih baik kita pakai landing page yang memang sudah proven aja, ataupun website yang udah terintegrasi resmi oleh Google. Begitu. Tapi Begitu, Bu. selama ini apa Google itu ya, dari tadinya kan Google Bisnisku, sekarang kan jadi Google Penelusuran, itu sangat membantu gitu. Nah, jadi kalau mau ganti yang lain itu rasanya masih belajar lagi gitu. Siap. Oh, ini untuk Google titik lokasi ya, Bu ya. Jadi di titik lokasi udah ada Google Bisnis yang gratis ya, Bu ya. Iya. Oke. Jadi Ya, nanti Bu. tinggal belajar landing page-nya gitu. Ya. Betul. Jadi kalaupun memang dari Ibu rasanya belum pengen ganti ya nggak apa-apa. Tinggal kita kan hari ini kita belajar, saya ajak teman-teman Bapak Ibu semua untuk yuk siapa tahu ada desain yang memang lebih eye catching, yang lebih konversinya tinggi, apa salahnya kita pakai ya. Kalau ada konversinya tinggi, kita pakai yang lama, kita coba tes yang baru, konversinya bagus, ya pasti kita lebih seneng dapat konversi yang bagus ketimbang yang lama, begitu ya. Iya, oke Mas Fajri, makasih. Ya, sama-sama. Oke. Dari Pak Robusta. Oke, nanti Kak Titik Endang boleh ya nanti di info-info ke saya nih. Waktu saya jelasin, waktu saya bikin nanti boleh ya. Mas kalimatnya pengen ini. Lanjut Pak Ali Akbar dari Sumbar, Sumatera Barat. Kalau kemarin ada itu ya Pak ya, saya di Sumbar Malagak. Pakai website desa. Saya coba mute dulu ya teman-teman ya yang itu. Soalnya yang masuk suara burung nih Pak. Ya nggak apa-apa ya. Ada hal mau kita mau info-info tapi suara burung. Pakai website desa bisa ditambah dengan landing page, bagaimana caranya? Coba kita bongkar dulu website desanya seperti apa. Oke. Jadi teknis itu Pak. Bisa dibikin asalkan kita bisa masuk desanya dan kita bisa password dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke praktek yang kedua. Oke, Bu Titik Endang boleh open mikrofonnya, silahkan. Ini kita udah save ya. Oke. Nama kopinya apa, Bu? Rahar Jas. Rahar Jas. Rahar Ada Jas. titik merah di atas. Oke, kita bikin dulu ya. Nah, dari Iya. nama judulnya. Rahar Jas, Bu ya. Ya, petik merah. Ada petik merahnya di atas. Oh, enggak, ini judul aja, belum di logo. Oke, Kita edit with Elementor. Saya akan coba bikinkan kopi. Biasa saya membuat kanvas dulu. Oke.
Kopi. Kopi ada tuh kopi ya. Kemarin saya bikin juga kopi dan hasilnya bagus. Oh, saya langsung ketik deh. Kopi. Nah, oke. Insert. Oke, ada Pak grup khususnya. Nah, ya, ada. Nah, ini Bu Endang. Ya, pikiran next. Nah, Oke. oke, ini kita lihat dulu dari atas sampai bawah ya. Ibarat kita kasih template. Nah, enaknya di belajar sama saya nanti ya. Iya. Kita itu belajar nggak dari nol. Karena saya punya desain gitu lah. Punya desain pengalaman saya dan memang teman-teman tinggal pakai kurang lebih kayak gitu. Ya. Oke. Nah, Ya. ini saya bikin espresso, kopinya seperti ini. Memang kalau dari foto saya ambil bule-bule dulu supaya nggak kena copyright. Oke. Oke, nah ini faktanya masih jarang orang jual kopi. Jadi ini sedikit konten dari saya yang nanti sebenarnya gambar-gambarnya Bu Endang bisa ganti. Gitu, Oh, bisa ya. diganti ya. Sesuai gambarnya produk. Oke. Nah, kayak gini ya. Terakhir, harga penawaran beli sekarang dan dikasih hitung mundur. Misalnya orang tersebut pengen dapat diskon 50%, hitung mundur gitu ya. Oke. Penawarannya 2 hari ataupun 1 hari supaya orang misalnya keluar dari landing page ini mikir-mikir, oh iya cuman dikasih waktu beberapa jam, berapa hari doang gitu ya. Siap. Oke, kita mulai dari atas. Kalau dibikin kalimatnya, ini nanti logonya Ibu ya. Logonya Ibu di sini yang Raharjas Ya, di nanti sini. diganti. Terus yang ini oke. Sebentar. Nah, ini kalimatnya mau diubah pakai kalimat sendiri atau memang udah oke nih Bu kalimat awalan. Seduhan kopi nikmat yang bikin rileks. Oke lah, sementara itu dulu ya. Oke ya. Oke. Nah, tapi saya minta Ibu tulis apa nih di sini nih ya. Oh, Kopi Raharjas, Mas. Raharjas. Oke. Raharjas. Jas adalah boleh. Kopi apa tuh? Agak blank ya. Kopi Bagian ya. Kopi dengan proses selektif atau petik merah. Atau petik merah. Petik merah itu simbol apa? Itu bukan Mas. Kalau petik merah itu kan yang red cherry aja. Yang proses. Jadi ditulis atau ini Bu? Simbol ya sebenarnya. Dengan proses selektif. Oke, gitu aja ya. Dengan proses selektif. Yang khusus disajikan ya Bu ya. Disajikan untuk penikmat kopi sejati. Waduh, keren Bu. Keren ini ya. Terus ini company-nya biasa kalau memang tidak ada rekanan ya, misalnya Ibu memang belum pernah rekanan nih gitu, kita supply ke mana, ke PT apa, kalau memang belum ada ini bisa dihapus, tapi kalau udah ada nih bisa diganti kok setiap gambar-gambarnya. Oke, siap. Oke, apa kata mereka tentang kopi espresso? Nah, ini kita bisa ini Bu ya. Bisa mengarang bebas ataupun kita minta pendapat langsung. Itu pelanggan ya yang memberikan komentar itu dari pembeli ya. Betul. Dari pembeli Bu ya. Raharjas rasanya sangat enak. Oke. Terasa enak dan rasa coklat lebih dominan gitu loh Mas. Dan lebih dominan apa Bu? Rasa karamel Mas. Dominan. Rasa karamel. Oke.
Dan begini biar kita lebih enak, apalagi ada tambahan rasa karamel. Itu ya Bu ya, Ya, biar siap. kelihatan natural gitu ya. Ya, Ini nanti namanya beda-beda, fotonya diganti gitu. Nah, yang kedua juga kita bisa tulis, misalnya selalu kangen dengan rasa kopi Raharjas. Kayak gitu ya Bu ya. ya, siap. Raharjas. Walau saya di Bandung, saya selalu repeat order. Terima kasih. Nah, kayak gitu. Nah, ini keahlian saya sedikit sih, karena memang kalau tentang mengarang bebas, saya bisa sih. Sama Mas, sama. Itu makanya kalau pakai bahasa-bahasa kurang menarik kayak gitu, membuat bahasa yang menarik, kayaknya ini bukan keahlian di situ, Mas. Oke. Lalu bermasalah di situ untuk Nah, kata-kata itu. tapi memang harus diasah Bu, karena kalau saya nanti bikin open yang namanya pendampingan untuk membuat landing page ini, saya nggak mungkin nih 100 UMKM saya pikirin semua nih ya. Karena memang saya contohin aja 1-2 saya masih oke lah. Oke. Apakah Anda ingin menikmati rasa kopi yang otentik? Kayak gitu. Kopi. Di sini nanti bisa dibilang kopi Raharjas punya rasa otentik. Misalnya selain rasa karamel, kita juga punya rasa apa gitu, rasa yang ada varian Mas, di kita ada varian beberapa gitu kan. Ya, coklat Bu ya, ada Bu ya. Coklat, iya. Ya. Rasa honey juga ada, jadi sudah menimbulkan rasa manis kan, tanpa harus ada gula seperti itu. Nah, betul. Jadi varian-varian itu yang memang kita kasih, atau judulnya kita bisa ganti varian apa aja yang ada di kopi Raharjas misalnya ya. Varian apa saja yang ada di kopi. Oh, betul. Yes. Otentik dengan varian rasa karamel, coklat, honey, dan natural, Mas. Natural. Oke, kayak gitu ya. Terus masih jarang yang menjual kopi dengan rasa unik. Nah, ini boleh nih Bu ya. Nanti Ibu dibikin ya kalimatnya. Fakta masih jarang menjual kopi rasa unik. Biasanya, kita bisa bilang, biasanya kopi disajikan hanya dengan rasa dengan campuran susu segar saja di kopi Raharjas. Kamu bisa mendapatkan sensasi berbeda. Oke, kayak gitu. Dan bisa dipanjangin Bu. Iya, nanti kita pikirkan ya. Oke. Siap. Mengenal kopi espresso yang rasa unik dari berbeda. Nah, ini judulnya bisa kita ganti lagi ya. Kopi Raharjas ada di mana? Boleh kayak gitu ya. Ya. Nanti bisa ditulis lokasi Ibu sini ya. Atau teman-teman bisa order lewat marketplace kayak gitu. Oke. Kelebihan kopi espresso ataupun kelebihan kopi Raharjas. Nah, ini kita harus mengulang-ulang Bu tentang kelebihan kita. Nah, kenapa kita harus mengulang-ulang? Karena memang kita butuh nih orang lain itu kalau kita kasih tahu, kita ada loh rasa karamel, kita ada loh rasa honey dan sebagainya. Kita harus tetap ulang di sini gitu. Karena kayak ibaratnya kita presentasi supaya buat orang lain iya. Oke, iya lagi gitu. Dan iya lagi sampai akhirnya konversinya bagus gitu. Makanya kita hari ini kita belajar nih konversi nih begini nih gitu supaya landing page yang dibuat itu oke, beli gitu. Kayak gitu sih. Siap. Oke, rasanya enak, tidak bikin kembung gitu ya.
Oke, betul. Nah, terus apalagi yang kedua, Aha. yang ketiga, Pak, ada Bu yang mau ditulis? Hmm, ini Mas lagi ngeblank. Oke. Ya oke, sebatas pokoknya ternyata seperti itu harus diletakkan di situ, diletakkan di situ gitu ya. Nah, review lagi juga ada supaya nambah penguatan. Boleh. Atau misalnya kita udah ngasih review di atas, kita mau hapus yang ini, boleh. Kita tinggal klik tanda silang. Selesai itu. Segampang itu. Oh, seperti itu. Oke. Uh, Harga, tinggal harga Ibu berapa? Itu harga udah seduh atau belum seduh? di sini ini masih belum diseduh, Mas. Oh, belum diseduh sasetan Bu ya? Iya, sasetan. Nah, itu. Seandainya 100.000 gitu ya, Mas ya. Oke, dipublish. Nah, sebenarnya saya juga tahu nih teman-teman di sini di BUMDes UMKM Pos Indonesia ada memang Mas, saya udah nggak zamannya lagi nih bikin gitu. Ada kok yang memang Mas, saya pengen dibikinin aja deh gitu. Landing page dan website itu juga sebenarnya saya ada gitu loh ya Bapak Ibu ya. Saya bisa bantu Bapak Ibu untuk dibuatkan begitu. Kira-kira biayanya kalau boleh tahu berapaan kira-kira, Mas? Wah, jangan jangan. Kurang ini ya. Iya. Tergantung kesulitan, namanya juga desain ya. Namanya juga desain, kita tergantung kesulitan. Nah, saya juga ke depan saya akan coming soon ya, akan membuka digital marketing booster di mana saya memang ada keinginan buka digital marketing agency, tapi lebih agensinya saya akan hapus jadi digital marketing booster, bukan cuman dibikin, tapi gimana caranya apa yang sudah dibikin di booster ya, dengan cara iklan halaman 1 Google, Facebook Ads, Instagram, TikTok, iklan detik Kompas CNN kayak gitu. Terus juga macam-macam, blast WhatsApp, grab data tertarget dan sebagainya. Itu nanti teman-teman boleh lah ya, kita di grup itu kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Siap. Tapi saya lebih pengen Bapak Ibu semua untuk yuk ini loh Oke, bentar. Pak. Sebentar Pak Joni. Oh iya Pak Joni, sebentar Pak Joni mau masuk nih ya. Oke. Jadi sebenarnya saya pengen ajak teman-teman untuk ayo belajar dulu aja gitu ya. Kalau sudah belajar nanti pasti dapat hasilnya yang bagus ya. Sebentar, saya mau. Oke, saya udah minta. Oke. Wing Pak Joni. Oke. Nah, kita lihat ya hasilnya tadi. Jeng. Seduhan kopi nikmat. Nah, jadi di sini ada Raharjas ya. Kopi Raharjas adalah kopi yang proses selektif khusus untuk penikmat kopi sejati. Apa kata mereka? Kopi Raharjas sangat enak apalagi rasa karamel. Nah, ini udah ada variannya. Menurut saya sih ini udah cukup simpel, udah bagus, tinggal diterapin aja sih. Mohon maaf sebentar Mas, kalau seandainya kita bisa menampilkan video, kira-kira ditampilkan di mana ya Mas? Video, oke, video itu ada Bu. Jadi di sini nih ya, bagus banget. Kita bisa tarik video. Videonya kita mau taruh di bagian di atasnya beli sekarang video. Nah di sini kita tarik, muncul videonya yang kita bisa ambil dari YouTube ya. Kita ambil dari YouTube ya. Kalau udah ambil dari YouTube, kita linknya di sini kita taruh, nanti otomatis orang tersebut misalnya klik bisa nonton videonya Ibu. Begitu. Tuh. Jadi langsung ditarik di bawahnya ini ya, seduhan kopi itu ya. Yes. Oke. Mohon maaf Mas, tadi kalau mau masuk ke landing page tadi, itu harus WordPress tadi ya? Betul, nanti sebenarnya WordPress-nya saya pengen udah installin buat Bapak Ibu semua ya. Kita udah installin, teman-teman fokus di konten dan desain aja. Ya. Jadi kita harus install di Play Store ya?
Enggak, ini kalau bisa prakteknya di ini sih, di laptop kalau ada ya teman-teman ya. Jadi bukan di HP. bukan di handphone. Di handphone nggak ada WordPress. Walaupun WordPress itu salah ya. Oh iya ya, siap-siap. Silakan Pak Joni. Oke, Oke. makasih Pak. Kenapa nih Pak? Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama Bu Oke. Endang, luar biasa. Oke Mas Fajri, kebetulan saya kan pakai akun 2 tadi itu. Hmm. Kayaknya ada masalah dengan Zoom yang saya pegang saat ini. Oke Mas Fajri, teman-teman tentunya memahami ini perlu tekniknya ya. Kayaknya kalau dari sisi mindset, dari sisi pola-polanya itu sangat bisa lah ya. Dan mudah, apalagi tadi Mas bilang cara mendesain atau itu seperti membuat di Microsoft Word seperti itu ya. Ditinggal drag tekan gitu, tinggal dipindah-pindahkan. Mas Fajri, kalau untuk template tadi itu ada berapa jenis ya kategori? Atau semuanya? Saya punya 170 yang sudah dibuat ya. Saya udah desain 170 website. Jadi teman-teman usaha apa aja, jangan takut nggak ada ya. Pasti bisa gitu, karena sepengetahuan saya, walaupun ada usaha baru yang memang saya belum pernah buat misalnya. Anggap usaha jual beli jangkrik saya belum pernah buat ya, Pak. Tapi itu bisa gitu loh. Itu bisa. Saya punya sekedar template, teman-teman bisa masukin lah gambarnya dan sebagainya. Itu all in, usaha ataupun jasa apa aja ada, tapi yang tertulis Pak Joni ada 170 template dan 300 desain blog kayak gitu. Oh, unmute lagi nih Pak Joni. Sebentar ya Pak, saya coba lagi nih. Kenapa nih jadi unmute lagi? Oke, saya coba ask to unmute. Silakan Pak. Undang Presto udah ada tadi ya. Ask to unmute Pak. Oke. 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 Karena saya pakai 2 akun ya. Mas Fajri. Oh ya. Kira-kira berapa lama sih orang bisa untuk belajar landing page ini? Hingga bisa membuat satu desain aja. 1 hari, 3 hari, atau seminggu gitu? Nah, kalau dari berapa lama tergantung nih masing-masing orang, personal. Sama nih, semua pembelajaran apapun masing-masing personal ya Pak. Dimana tergantung orangnya udah punya kesiapan belum tentang konten. Kalau kontennya udah siap, nggak lama, 1, 2, 3 hari selesai. Tapi kalau orang tersebut cuman bingung ataupun belum nggak ada ide kreatif, fotonya nggak ada, copywritingnya nggak ada, ya akan terus repot gitu. Nah, orang-orang yang memang agak lagi memang nggak punya ide, saya sarankan untuk liburan deh untuk dapat ide. Ataupun ya sewa jasa konten kreator kurang lebih gitu untuk bikin konten itu dengan deadline yang cepat, begitu Pak Joni. Oke. Kira-kira kalau landing page yang kita sering belanja pembisnis online ya, kita suka dengan misalnya coklat gitu. Dan kita tombolnya call to action-nya itu yang paling mudah itu memang WA. Tapi misalnya ada link khusus yang sudah menggunakan sistem masuk connect ke sistem pembayaran. Kemudian kalau misalnya ada sistem kurirnya begitu. Itu kira-kira bisa ya, Mas Fajri? Oke, kalau website bersistem memang kita naik ke tahapan lebih lanjut Pak. Ini. Tahapan lebih lanjutnya berarti 1 kita sudah beres untuk masalah desain. Okay. Yang kedua, kita harus tambahkan plugin ya untuk masalah pembayaran. Misalnya kita nggak mau nih didatengin via WhatsApp, pengennya orang yang datang transfer aja langsung kasih bukti transfer. Saya maunya ngelayanin yang seperti itu, bisa nggak? Bisa.
belajar lagi tapi gitu. Prosesnya lumayan. Karena untuk mematchingkan landing page produk sama itunya supaya langsung konversi pembayaran itu butuh waktu Pak Joni. Gitu. Dari mulai instalasi sampai menentuin titik-titik lokasinya Bapak Ibu semua sampai ke sampai ke proses konversi. Oke. Berarti kita tambah aplikasi tambahan ya untuk di Ya. aplikasi Ada. ini, di WordPress ini. Ada aplikasi tambahan dan kita bayar lagi per tahun. Oke, nah rekan-rekan, ini yang suka belanja online tentunya pasti paham tentang apa itu landing page, strukturnya bagaimana. Tentunya teman-teman kalau membeli sesuatu tuh kenapa sih tertarik melakukan pembelian? Pasti mungkin menarik, mungkin butuh, itu salah satunya. Atau memang mencari. Atau juga karena desain dari landing page itu menarik misalnya. Dengan kata-kata yang sangat memberikan solusi atas permasalahan kita. Dengan beli produk tersebut tentunya bisa memberi solusi atas permasalahan kita. Nah itu mungkin copywriting dari landing page itu bisa kita pelajari kembali bagaimana bisa untuk meningkatkan konversi tadi disampaikan oleh Mas Fajri. Nah tadi Mas Fajri, saya ingin nanya kalau landing page itu paling banyak itu ada berapa layer ya? Karena kalau layernya banyak, kalau page-nya banyak ke bawah itu orang scroll-nya panjang banget gitu. Akhirnya kalau connecting list internetnya nggak bagus, terputus. Kira-kira Mas Fajri itu idealnya berapa banyak? Apa 4 lembar atau 4 scroll atau 5 misalnya? Oke. Kalau dalam membuat website ataupun landing page, kita ngomong landing page dulu ya. Berapa layer sih? Berapa yang masuk nanti gitu ya. Itu saran saya di 2-3 kali scroll sudah selesai gitu. Bahkan 2 scroll aja selesai. Ketiga scroll sebenarnya udah agak panjang. 2-3 scroll selesai. Nah, kalau kita ngomong layer, itu kita udah ngomong masuk ke arah website, Pak. Jadi itu bukan lagi model landing page, tapi udah model website. Website itu memang kita bisa pecah-pecah biar nggak terlalu panjang. Jadi balik lagi, kalau kita mau menuju ke arah yang lebih profesional, dari awalnya kita bikin landing page, ke depan kita bisa membuat website profesional, begitu Pak. Oke, rekan-rekan. Nah, kalau Mas Fajri terkait ini, saya pernah lihat di beberapa landing page, itu ada batas, misalnya nyetor uang itu sekitar 2 jam ke depan, atau misalnya ada hitungan mundur. Kira-kira landing page ini bisa kita setting nggak? Oh, bisa banget dong, Pak. Misalnya nih, tadi saya contohin yang di Bu Titik ya, Bu Titik Endang, itu ada tuh ya yang namanya hitungan mundur. Nah, kita bisa setting, misal 2 jam dari sekarang bonusnya habis, kayak gitu. Itu cuma gimmick aja sebenarnya. Tapi pas dia buka lagi, oh waktunya tinggal 1 jam lagi ya gitu. Dia buka lagi, oh waktu tinggal 30 menit lagi ya. Itu kan bikin orang lain in hurry untuk purchase gitu. Kalau memang orang itu udah buka website lebih dari sekali kayak gitu. Nah itu cara-cara teknik psikologi yang kita bisa pakai deh. Gitu, Pak. Mas Fajri, ini ada yang bertanya. Saya baru saja sewa domain dan hosting di Jagoan Hosting. Apakah berdiri sendiri kalau membuat landing page ya Pak? Karena tadi pengertiannya landing page kan di dalam webnya ya Pak. Gitu. Gimana Mas? Pertanyaan Rizviko WS. Oke. Kalau ngomong berdiri sendiri, sebenarnya gini, Mas Viko ini akan bikin website sebenarnya. Tapi kan pengertian landing page yang tadi yang ada di dalam web saya. Nah, saya sih ajak nih Mas Viko ini untuk ayo gitu. Kalau udah beli jagoan hostingnya ataupun domain dan hostingnya, kita akan fokus dulu desain kayak gitu. Supaya kita bikin landing page akan jadi sebuah rumah website. Tadi saya pengertiannya seperti itu ya. Kita bikin dulu part of-nya, kita udah jadi, tekniknya juga udah bagus, lanjut
kita akan lanjut ke bagian website, dan itu udah step langkah awal yang sudah dijalankan oleh Mas Viko, yaitu untuk membeli domain dan hosting. Nah, tapi di grup yang tadi Pak, yang tadi saya share itu teman-teman nggak perlu dulu beli yang kayak Mas Viko dulu nih, kelihatan langsung ada cost biayanya kan gitu. Nah ini kan lumayan, coba deh di share berapa sih Mas Viko untuk beli domain dan hostingnya. Nah itu kita mau minimalisir teman-teman yang ada di sini untuk ayo bikin dulu, desain dulu, nanti urusan biaya itu kita bisa rame-rame patungan supaya jadi lebih murah, kurang lebih begitu ya Pak ya. Gitu. Sip. Oke, ini ada lagi. Kalau produknya ala-ala elektrik rumah tangga, misalnya bolam, kipas angin, magicom, bisa nggak ya Pak untuk dibuat landing page? Bisa Bu. Toko ya berarti ya, toko elektronik ada Bu ya. Nah, kita baca-baca dulu Mas di ini. Oke. Kalau offline enggak ya, kita nggak belajar offline karena kebayang ya kalau dekat nggak apa-apa, kalau jauh nah repot gitu. Kita online belajar. Pak Usman ini untuk satu domain atau satu hosting bisa buat berapa landing page? Satu domain, satu domain, satu hosting. Tergantung hostingnya itu besarnya semana. Kalau unlimited ya itu bisa banyak, mau 100 domain juga 100 landing page juga oke. Tapi kalau coba-coba yang cuman kapasitasnya 1 giga, 500 MB, ya udah kita maksimal 3 landing page aja udah cukup bagus kok kayak gitu. Jadi tergantung hosting yang kita beli Pak, gitu. Tergantung hosting yang kita beli sebesar apa kapasitasnya kayak gitu. Nah ini kan saya mau usaha ini gitu, kapasitas yang baik ya untuk para UMKM BUMDes ini untuk bikin landing page nanti. Oke. Mas Fajri, sepertinya nanti materinya kita share ya di ini ya Mas, di saya ya. Boleh Pak. Teman-teman grup WA atau di grup Telegram. Mas Fajri, kedengaran suara saya? Kedengaran Pak, aman Pak. Oke. Nanti saya mintain ini ya, materinya Mas ya. Siap. Teman-teman pada semangat ini. Jangan lupa teman-teman semua kalau ingin yang belajar lebih lanjut nih ke Mas Fajri, silakan. Karena menguasai untuk membuat landing page itu tidaklah sesuatu yang rugi. Misalnya kita berwirausaha untuk menjual apapun, misalnya untuk di toko, di rumah, atau kita menjual rumah, atau rumah di mana kita mau jual, kita bisa buat landing page dengan menampilkan foto-foto dari rumah kita atau produk-produk kita. Tentunya bisa untuk membuat informasi yang kita memberikan itu sampai dengan lebih praktis, lebih efisien. Mas Fajri, ini sama video ya, video untuk tampilan produk gitu ya. Biasanya kita template itu ada connect ke YouTube, tetapi bisa nggak itu langsung ada filenya di dalam template tersebut, kita tidak link ke YouTube, apakah bisa di link page? Videonya ya Pak? Iya, betul. Kalau nggak ngelink ke YouTube, ada kapasitas batas maksimum untuk kita taruh di website. Dan itu kalau kita nggak ngelink, akan jadi pemborosan hosting juga Pak. Jadi hosting yang kita beli 2 giga, kebayang ya, misalnya kita install 2 giga, kita install WordPress aja udah 500 MB, terus juga template 250, kita masih anggaplah kita masih punya 1 giga. 1 giga, Bapak Ibu mau upload 1 jam videonya dimasukin ke website, yang ada mateng, nggak bisa buat landing page lain gitu. Makanya kalau memang bisa melink ke YouTube itu buat si hostingnya itu kerjanya nggak berat Pak, dan waktu ngebuka juga lebih cepat. Begitu. Keren. Ini kalau YouTube-nya ada 1 jam atau 2 jam, tentunya pasti kalau kita download, kita masukkan ke landing page akan memakan kapasitas dari hosting kita ya. Betul. I think kita sudah banyak yang
Siapa? Bentar ya, saya lihat dulu. Jadi sudah coba masuk grup, tertulis di sini tidak terjangkau. Apa itu, Mas? Apa itu? Tahu saya. Oke. Mau foto dulu Pak, bagaimana nih? Oke, sepertinya tema ini sudah ada yang bertanya lagi. Apa ingin bertanya? Atau kita akhir saja, Mas? Lanjutkan lagi dengan grup di WA. Oke, nah ini Mas Viko 49.000 per tahun. Hosting lumayan ya, pokoknya kalau di total lumayan, ratusan ribu. Nah ini kita akan lanjut lagi aja di grup ya teman-teman, di Bitly UMKM landing page, silahkan masuk grupnya. Nanti saya mau open untuk training, tapi waktunya mungkin nggak dalam minggu ini ya Bapak Ibu ya, bisa di minggu-minggu depan ataupun akhir-akhir bulan ya, karena saya harus beberapa ada yang saya harus kerjain dulu ya teman-teman. Pokoknya kita langsung tektokan aja untuk landing page di grup, begitu sih Pak. Oke, Mas Fajri, kita sudah di penghujung acara ini. Rekan nanti kita akan share juga rekaman webinar ini melalui YouTube. Nanti kita share di grup WA. Kemudian juga materi dari Mas Fajri barusan nanti kita akan share juga di grup WA dan grup Telegram. Intinya teman-teman semua untuk bisa belajar, tentunya kita harus paham juga tentang teknisnya, bagaimana misalnya mengoperasikan hosting atau membeli domain atau memilih .com atau .co.id atau .go.id, itu pasti ada ilmunya atau kenapa memilih extension dari domain tersebut. Dan kita akan berlanjut di tema-tema selanjutnya di webinar Desktop ke-40 ke depan. Kita akan topik-topiknya beragam, ada tentang ekspor maupun tentang digital marketing maupun tentang motivasi tentang bisnis. Mas Fajri, ada yang ingin disampaikan? Oke, terakhir teman-teman, yuk semangat lagi, karena memang apa yang saya sudah kerjakan di digital marketing, saya memang sering berbagi informasi. Mulai dari mana saya dapat hasil, mulai dari landing page Bapak Ibu. Ya, mulai dari landing page, mulai dari desain-desain, akhirnya saya bisa punya order, entah itu langsung ataupun orang-orang yang cukup baik ya, bukan baik, orang-orang yang cukup populer ya untuk order produk saya, entah itu kalangan artis, kalangan wartawan, dan banyak ya perusahaan-perusahaan ya, kurang lebih gitu. Jadi yuk mulai belajar desain gitu ya, mulai belajar desain landing page. Untuk urusan desain saya bisa kasih ya teman-teman, nggak usah takut nanti saya desainnya jelek gitu. Ibarat saya dulu belajar desain waktu sekolah, waktu SD gitu, saya gambar 2 gunung doang kayak gitu sama sawah kanan kiri ya iya nggak apa-apa, tapi saya akan bantu Bapak Ibu supaya lebih cakep lagi, disulap ya Bapak Ibu ya, karena saya punya banyak tools ya teman-teman. Canva, saya bisa ajak teman-teman ikut gabung Canva Pro misalnya, itu udah suatu hal yang luar biasa. Nanti kita bisa ngobrol lebih dalam di grup ya teman-teman. Oke, gitu Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Fajri atas paparannya pada hari ini, dan tentunya semoga ilmu yang disampaikan pada pagi menjelang siang ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam webinar Desktop ke-39 ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Samsul Widodo, staf ahli Menteri di Kementerian Desa dan PDTT. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan dari TV Desa yang sudah melive-kan acara ini melalui channel YouTube TV Desa. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada
Mas Fajri yang telah mengisi tema tentang cara mudah dan efektif mendesain landing page. Silakan teman-teman ikuti kembali untuk webinar kita selanjutnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita pamit izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.